Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya kelas 8 yang saya sayangi. Oke, kita melanjutkan materi pelajaran kemarin, yaitu materi tentang pesawat sederhana. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tuas atau pengungkit, maka pada kali ini kita akan membahas tentang katrol. Oke, siapkan bukunya, simak videonya dengan baik untuk mempelajari materi berikut ini. Ya, katrol itu adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Biasanya kita menyebut katrol itu adalah kerekan ya. Nah, ternyata katrol itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah katrol tetap. Katrol tetap itu seperti ini ya, posisi katrolnya berada di sini terus. Berada di atas sini. Nah, yang berpindah adalah barangnya yang ada di sini. Embernya kalau di sini ya. Nah, yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol bergerak itu yang bergerak adalah katrolnya. Nah, sini, terus kemudian kita tarik tarinya ke sana, maka katrolnya yang akan berpindah tempat. Nah, itu disebut sebagai katrol bergerak. Dan yang ketiga adalah sistem katrol, atau ada juga menyebutnya sebagai katrol majemuk, ada juga yang menyebutnya sebagai katrol ganda, yaitu katrol yang terdiri dari beberapa jenis katrol. Pernah enggak kalian melihat mobil yang misalkan jatuh ke sungai terus kemudian diangkat? Nah, itu alat yang dipergunakan adalah jenis katrol seperti ini, terdiri dari beberapa macam katrol. Kita bahas dulu katrol tetap. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang disebut katrol tetap itu adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Contohnya adalah kerekan pada timba sumur itu ya. Nah, di sini dia katrolnya berada pada satu tempat di sini, kemudian barangnya lah yang akan naik turun seperti ini. Dia akan naik ataupun turun. Nah, bagian-bagian dari katrol tetap ini yang pertama di sini adalah titik tumpunya. Titik tumpu itu berada di tengah sini. Terus kemudian di sini titik bebannya berada di sini. Bebannya di sini, terus kemudian titiknya kan berada di sini. Terus kemudian di sini adalah titik kuasanya. Nah, kemudian kita lihat di sana jarak antara titik tumpu dengan titik beban itu sama dengan jarak titik tumpu dengan titik kuasanya, karena ini berupa lingkaran ya. Ini adalah jari-jari lingkarannya. Oleh karena itu, karena jarak antara titik tumpu dengan titik beban dengan jarak titik tumpu dengan titik kuasa itu jaraknya sama, maka bisa kita hitung berapakah besarnya keuntungan mekaniknya, yaitu lengan kuasa dibagi lengan beban. Karena jaraknya sama, berarti lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1. Keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah 1. Artinya bagaimana? Jika misalkan di sini ada bebannya adalah 20 Newton, 20 Newton di sini, maka kita membutuhkan gaya yang besarnya juga 20 Newton di sini. Loh. Nah, berarti tidak ada keuntungannya, Pak. Kan sama. Kita bebannya 20 Newton, tapi gaya yang dibutuhkan 20 Newton. Nah, dilihat dari ini memang sama. Keuntungan mekanisnya kan cuma 1. Bebannya 20 Newton, gaya 20 Newton. Akan tetapi kelebihan dari katrol tetap adalah dia bisa mengubah arah gaya. Ini kalau beban ini kan arahnya tidak dinaikkan. Kita cukup menarik ke bawah. Nah, ini keuntungan dari katrol tetap. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soal sebuah logam yang beratnya 250 Newton. 250 Newton itu sekitar 25 kilo ya. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah berapakah besar kuasanya. Jadi berarti beban dibagi kuasa sama dengan 1. Kalau bebannya adalah 200 Newton dibagi F sama dengan 1, berarti F-nya adalah 250 dibagi 1. Maka F-nya adalah 250 Newton. Atau cara gampangnya, berapakah bebannya, disitulah kuasanya. Kalau bebannya 250 Newton, berarti kuasanya juga 250 Newton.
Kita lanjutkan sekarang katrol bergerak atau bisa juga disebut sebagai katrol bebas. Nah, katrol bergerak atau katrol bebas adalah katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak bebas, ya, bisa naik bisa turun. Ini kalau kalian bisa lihat di flying fox itu ya, katrolnya lah yang bergerak. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ini di O di sini. Nah, disinilah letak titik tumpunya. Letak titik tumpunya di sini. Bebannya berada di titik A di sini. Nah, O sampai A ini adalah titik lengan beban. Terus ke titik kuasanya adalah di B sini. Berapakah jarak lengan kuasanya? Jarak lengan kuasanya berarti dari O sampai dengan B. Kita lihat OB itu adalah 2 kali dari OA, karena OB ini kan diameter, sedangkan OA ini kan jari-jari. Maka keuntungan mekanisnya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Berarti sebesar 2. Keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah 2. Maksudnya bagaimana? Ini kita lihat di contoh soal saja. Sebuah benda yang berada di suatu tempat dengan massa 80 gram dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, diketahui tadi dari soal memiliki massa, berarti M-nya adalah 800 gram atau sama dengan 0,8 kg. Sedangkan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita angkat dengan menggunakan katrol tetap ya, rumusnya adalah W dibagi F, beban dibagi kuasa. W-nya tadi adalah massa kali gravitasi. W itu beban atau berat itu kan sama dengan massa kali gravitasi. Ya, berarti 0,8 kalikan 10 dibagi 1. 0,8 ini tadi massanya, G-nya atau gravitasinya, bagi 1 sama dengan 1. Ini kan tadi 1 itu berarti dari keuntungan mekaniknya ya. 0,8 kali 10 dibagi 1 sama dengan 8 Newton. Ya. Bagaimana jika diangkat dengan katrol bergerak? W dibagi F sama dengan 2. Nah, berarti massa kali gravitasi bagi F sama dengan 2. 0,8 dikalikan 10 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti apa yang bisa disimpulkan? Mana yang lebih enak? Mengangkat dengan katrol bebas atau katrol tetap? Nah, jawabannya adalah lebih mudah menggunakan katrol bergerak ini tadi atau katrol bebas, karena kita hanya butuh 4 Newton, tapi kalau dengan katrol tetap kita membutuhkan gaya sebesar 8 Newton. Oke, mengerti? Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah sistem katrol atau katrol majemuk, atau ada juga menyebutnya sebagai katrol ganda. Nah, sistem katrol adalah gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang disusun dalam suatu kerangka dan membentuk katrol balok atau yang biasa disebut dengan nama takal. Nah, berapakah keuntungan dari menggunakan katrol sistem katrol seperti ini adalah bisa kita lihat berapakah banyak tali yang melingkupi katrol tersebut. Misalkan di sini ya, kita hitung bareng-bareng berapakah talinya. Tuh, dihitung di sini 1, terus kemudian ini 2, kemudian ini 3, dan yang kemudian di sini adalah 4. Nah, yang di sini ini tidak dihitung karena dia adalah sebagai kuasanya saja. Berapakah talinya tadi? 4 kan? Nah, kalau kita hitung berapakah katrolnya? 4 juga kan? Nah, bisa disimpulkan bahwa keuntungan mekanik dari menggunakan sistem katrol seperti ini adalah berapakah banyaknya dari katrolnya. Kalau di sini berarti keuntungan mekanik dari sistem katrol ini adalah 4, karena jumlah banyaknya katrolnya adalah 4. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol,
hitunglah besarnya gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, berarti di sini bebannya adalah 1200 Newton. 1200 Newton itu sekitar 120 kg ya. Terus kemudian keuntungan mekaniknya itu adalah berapa banyaknya katrol di sini? Banyaknya katrol adalah 4. Berarti gaya yang dibutuhkan adalah 1200 dibagi 4. Berarti 300 Newton. Jadi beban sebesar 1200 Newton bisa diangkat hanya dengan gaya 300 Newton. Contoh penggunaan katrol majemuk seperti ini adalah contohnya pada itu untuk mengangkat mobil yang jatuh ke sungai itu. Oke anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini mengenai katrol. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang bidang miring. Oke, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa kalian pahami. Ingat, pandemi COVID-19 belum selesai. Tetap berada di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.